Halo semuanya, saya dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusif. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Niketut Satyalini Pujiantari dan rekan kelompok saya yaitu Nurhaliza. Evaluasi hasil pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusif meliputi yang pertama yaitu tantangan dan peluang. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, ataupun kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Adapun tujuan dari pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan bahkan bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. ABK memerlukan suatu pelayanan pendidikan yang khusus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sekolah inklusi hadir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggara pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi ini dipandang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi sosial secara mandiri di lingkungan masyarakat. Sekolah luar biasa atau SLB masih dianggap sebagai tembok penghalang yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses interaksi di antara mereka. Pendidikan inklusi memberi kesempatan agar anak berkebutuhan khusus dapat menjalin interaksi dan komunikasi yang baik dengan anak pada umumnya. Dalam memberikan pelayanan khusus untuk ABK melalui pendidikan inklusi, tentunya tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Pasti akan terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi terutama oleh guru. Tantangan-tantangan ini jika tidak dapat diatasi, maka akan mempengaruhi evaluasi hasil belajar siswa. Sebaliknya, jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik, maka akan memunculkan peluang-peluang terutama berkaitan dengan hasil belajar siswa. Adapun tantangan yang pertama yaitu seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai. Salah satu tantangan dalam evaluasi hasil belajar siswa di dalam pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana pembelajaran inklusi yang memadai merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam sarana dan prasarana di sekolah inklusi, yaitu seperti aksesibilitas fisik yang belum ramah disabilitas, terbatasnya sumber daya seperti buku teks alternatif dan peralatan bantu, lalu kurangnya ruangan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Dari hasil survei Kemendikbudristek pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih banyak sekolah inklusi di Indonesia yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung adanya pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu, sarana dan prasarana yang sudah tersedia di beberapa sekolah inklusi belum memenuhi standar atau tidak terawat dengan baik. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai tentu dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Para guru juga memerlukan sarana dan prasarana khusus untuk melakukan evaluasi hasil belajar seperti pengukuran dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu kurangnya kompetensi guru dalam menangani anak ABK. Guru yang kompeten sangat penting dalam pendidikan inklusi. Standar Nasional Pendidikan atau SNP menetapkan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diwujudkan dalam tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
juga menetapkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap guru, yaitu seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, serta kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Rendahnya kompetensi guru, terutama di sekolah inklusi, disebabkan oleh latar belakang guru yang berbeda-beda. Kurangnya partisipasi dalam pelatihan untuk kelas inklusi, serta pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Tentu hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman tentang karakteristik siswa berkebutuhan khusus, serta kesulitan dalam mengidentifikasi hambatan belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya guru pendamping khusus atau GPK. Sekolah inklusi membutuhkan guru pendamping khusus atau GPK untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan. Guru kelas dan guru pendamping khusus akan bekerja sama dalam mengidentifikasi, mengassesmen, dan menyusun program pembelajaran individual bagi anak. Guru pendamping khusus juga berperan sebagai tempat untuk berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran yang tidak paham cara menghadapi anak berkebutuhan khusus. Setiap sekolah inklusi minimal harus memiliki 1 guru pendamping khusus yang memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pernah mendapatkan pelatihan tenaga pendidikan khusus. Tugas guru pendamping khusus meliputi menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik, melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas atau guru bidang studi, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kekurangan guru pendamping khusus dapat mempengaruhi penyelenggaraan sekolah inklusi yang terutama dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa yang berkebutuhan khusus. Guru pendamping lebih memahami karakteristik siswa ABK dan cara memberikan layanan atau bantuan jika terdapat hambatan atau masalah terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat, ada modifikasi kurikulum. Sekolah inklusi di Indonesia mengalami kendala dalam pengembangan kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK karena guru memiliki keterbatasan kompetensi. Setiap anak memiliki perbedaan dalam keterampilan akademis dan non-akademis yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Pengembangan model kurikulum berdasarkan kebutuhan anak pada sekolah inklusi dapat menjadi solusi untuk menangani masalah pendidikan inklusi di Indonesia. Komponen sistem pendidikan seperti siswa, bahan ajar atau kurikulum, guru, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan saling mempengaruhi proses pembelajaran. Jika salah satu komponen mengalami perubahan, maka seluruh komponen lainnya juga harus mengalami perubahan. Guru sekolah reguler tidak dipersiapkan untuk mengajar ABK, sehingga dibutuhkan kurikulum khusus untuk membantu para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa jika ABK di sekolah inklusi mengikuti pembelajaran menggunakan kurikulum reguler, maka prestasi belajar akan menurun karena tidak adanya pertimbangan terhadap karakteristik dan kebutuhan per individu anak didik ABK dalam kurikulum sekolah reguler. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap Individualized Educational Program atau IEP atau program pembelajaran individual yaitu PPI dengan bersumber pada kurikulum transformasi yang merupakan modifikasi dari kurikulum reguler. Di sini peran orang tua sangat penting dalam mendukung proses pendidikan anak mereka di sekolah inklusi sebagai pedoman, kolaborator dan rekomendator bagi para profesional, memberikan pengakuan terhadap eksistensi anak dengan memberikan akses bagi mereka untuk hidup di kalangan yang lebih umum, untuk membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan program dukungan belajar untuk anak-anak mereka, serta melibatkan diri aktif dalam proses belajar mengajar,
guna memberikan dukungan bagi pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Tidak semua orang tua peduli akan pendidikan dan tumbuh kembang anak, terlebih bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Banyak orang tua yang acuh tak acuh dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada guru, padahal kerjasama antara guru dan orang tua sangatlah dibutuhkan di dalam memberikan bantuan dan layanan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ada peluang. Anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang sama dengan anak normal lainnya. Pendidikan inklusi memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya tersebut. Orang tua dan guru harus sabar dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus agar dapat menggali potensi yang dimilikinya. Hasil belajar tidak hanya dilihat dari segi kognitif, tetapi juga dari segi afektif dan psikomotoriknya. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk dalam hal prestasi. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan khusus agar dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Festival seni dan olimpiade anak berkebutuhan khusus di Sragen menunjukkan bahwa mereka dapat meraih prestasi di bidang non-akademik seperti seni dan olahraga. Anak-anak penyandang tunagrahita telah membanggakan Indonesia dalam festival dan olimpiade dengan meraih 15 medali emas dalam Special Olympic World Summer Games 13 di Athena, yaitu Yunani pada tahun 2011. Olahraga dapat menjadi tempat aktualisasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka memiliki motivasi untuk selalu berprestasi dengan cara mereka sendiri. Namun, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau learning disability memiliki permasalahan dalam motivasi dan melakukan metakognitif. Mereka memerlukan dukungan untuk meningkatkan efikasi dirinya. Dalam evaluasi penanganan anak berkebutuhan khusus, Kementerian Pendidikan Nasional harus memberikan fasilitas yang memadai untuk keperluan mereka secara merata. Anak-anak berkebutuhan khusus masih memiliki potensi di bidang non-akademik dan bahkan dapat meraih prestasi jika diberikan dukungan yang tepat. Lalu ada strategi evaluasi untuk diversitas siswa. Evaluasi pembelajaran dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan sasarannya. Tujuan evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Sedangkan sasarannya meliputi evaluasi konteks, input, proses, hasil, dan outcome. Evaluasi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan laporan. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menentukan kesesuaian antara tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Setiap siswa memiliki keunikan dan keberagaman yang melekat pada dirinya seperti gaya belajar, kemampuan akademik, kecepatan dalam memahami pembelajaran, orientasi pembelajaran, motivasi, minat, serta bakat siswa. Diversitas atau keberagaman siswa menjadi tantangan bagi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru harus memiliki strategi-strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Strategi-strategi tersebut dapat berupa tes tertulis maupun lisan, observasi langsung terhadap siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, atau menggunakan portofolio sebagai bahan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, tentu guru harus memperhatikan karakteristik siswa dalam bidang kognitif, yaitu pengetahuan dan intelektual, lalu afektif, yaitu sikap, minat, dan motivasi, dan psikomotorik, yaitu keterampilan gerak dan tindakan. Evaluasi juga harus dilakukan secara adil tanpa diskriminatif terhadap setiap siswa. Seperti yang pertama, yaitu melaksanakan kolaborasi antara orang tua dan guru. Kolaborasi antara orang tua dan guru sangat penting dalam pendidikan. Salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan menghadiri rapat yang diadakan oleh pihak sekolah. Pertemuan ini sangat penting untuk dihadiri oleh orang tua siswa karena guru akan menyampaikan kekurangan peserta didik dan mendiskusikan solusi dengan orang tua terkait perbaikan yang akan dilakukan. Interaksi antara guru dan orang tua akan memberikan solusi dari masalah yang ditemukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak didik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Guru juga dapat mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa melalui kolaborasi ini. Waktu siswa di sekolah hanya sedikit,
sehingga guru memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Dengan adanya kolaborasi ini, guru akan lebih mudah mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, guru dapat bekerja sama dengan orang tua dalam membimbing siswa agar dapat memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan target yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran dan penyampaian materi, tetapi juga untuk kepentingan pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Salah satu media aplikasi yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh guru untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran yaitu Google Form. Google Form dapat digunakan untuk soal ujian mata pelajaran di sekolah secara daring dengan menggunakan laptop ataupun smartphone yang terhubung dengan internet dengan cara membagikan tautan kepada para peserta didik. Selain Google Form, perkembangan teknologi juga menghadirkan perangkat lunak atau software yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan seperti Universal Quiz Creator. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membuat soal, kuis, atau tes secara online. Perangkat ini dapat menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan evaluasi. Lalu yang ketiga, melibatkan siswa dalam proses evaluasi. Metode tutor teman sebaya dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran dengan melibatkan siswa secara langsung. Metode ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjadi tutor dan menjelaskan materi kepada temannya yang belum paham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran melalui tutor teman sebaya lebih efektif dalam meningkatkan belajar siswa berdasarkan regulasi diri. Pembelajaran kooperatif juga dapat dilakukan dengan metode ini, yang dimana siswa belajar dan bekerja secara berkelompok kecil. Dalam evaluasi pembelajaran, metode tutor teman sebaya dapat digunakan dengan guru menyuruh siswa melakukan penilaian terhadap temannya yang berada di kelas. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas evaluasi. Lalu ada peningkatan aksesibilitas evaluasi. Peningkatan aksesibilitas evaluasi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Era digital memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan secara cepat dan luas. Peningkatan aksesibilitas evaluasi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Era digital memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan secara luas dan cepat. Pendidikan era digital mengharuskan guru untuk memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran era digital merupakan bentuk dari peningkatan aksesibilitas evaluasi. Evaluasi pembelajaran online telah menggeser praktik evaluasi hasil pembelajaran yang semula dilakukan secara manual, yaitu menggunakan kertas, yang kini telah beralih menjadi elektronik evaluasi pembelajaran atau online. Yang pertama yaitu Google Form. Google Form atau Google Formulir adalah bagian dari Google Docs yang disediakan oleh situs Google. Aplikasi ini dapat diakses secara gratis, mudah dalam pengoperasian, dan efektif dalam melakukan penilaian. Menurut penelitian Marisa dan Nurmatin pada tahun 2020, Google Form dapat digunakan untuk ujian mata pelajaran di sekolah secara daring dengan menggunakan laptop atau smartphone yang terhubung dengan internet dengan cara membagikan tautan kepada peserta didik. Guru dapat memanfaatkan Google Form untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan membuat instrumen pertanyaan atau penilaian yang nantinya dapat dijawab oleh siswa maupun orang tua siswa dengan membuka link yang telah dibagikan. Yang kedua, Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran yang memudahkan siswa dan guru dalam mengakses dan melakukan proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini menawarkan beberapa kelebihan, seperti kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran dan mengirim tugas. Fitur pengiriman tugas dilengkapi dengan tenggat waktu pengumpulan tugas dan poin yang diberikan oleh dosen untuk tugas yang dikerjakan. Google Classroom juga memberikan kemudahan dalam mengakses daftar hadir dan ujian akhir semester serta tengah semester yang dibuat dengan menggunakan fitur pertanyaan. Yang ketiga, Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru untuk membuat kuis online untuk siswa. Platform ini dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman konsep, serta memberikan umpan balik langsung kepada para siswa.
Kahoot juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, video conference. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang positif. Salah satunya adalah dengan sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, serta kemampuan dalam memunculkan berbagai macam interaksi pembelajaran. Proses belajar mengajar dengan metode daring membutuhkan dukungan perangkat seperti smartphone, laptop, komputer, maupun tablet yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Teknologi untuk pembelajaran daring pada umumnya dibangun dalam platform website yang harus memiliki keandalan tinggi dan potensi untuk menjaga audiens secara luas. Dalam pembelajaran dengan metode daring, perlu diperhatikan juga kemudahan interaksi dan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan kemudahan interaksi dan evaluasi pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran daring dengan fitur video conference. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk teknologi pembelajaran jarak jauh interaktif dapat menyebabkan perubahan positif dalam kegiatan pembelajaran jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilangsungkan sebelumnya. Oleh karena itu, integrasi video conference dalam aplikasi pembelajaran siswa sekolah dasar dilakukan untuk mempermudah interaksi dan evaluasi proses belajar secara daring sehingga dukungan pelajaran dengan metode daring dapat berdampak maksimal pada perkembangan pendidikan. Lalu yang terakhir ada Quizizz. Quizizz adalah aplikasi berbasis game interaktif yang menyenangkan dan efektif sebagai media pembelajaran. Aplikasi ini memiliki karakteristik permainan seperti avatar, tema, meme, dan musik menghibur dalam proses pembelajaran. Quizizz juga memungkinkan para peserta didik untuk saling bersaing sehingga memotivasi mereka untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran. Peserta didik dapat mengambil kuis pada saat yang sama di kelas dan melihat peringkat langsung mereka di papan peringkat. Pengajar dapat memantau prosesnya dan mengunduh hasilnya ketika kuis selesai untuk mengevaluasi kinerja para peserta didik. Aplikasi ini juga merupakan bentuk alat evaluasi yang diakses secara online yang dapat memudahkan para guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pengembangan media evaluasi online ini dapat menjadi bukti bahwa terjadi peningkatan aksesibilitas evaluasi yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi. Menggunakan aplikasi ini membantu merangsang minat dan meningkatkan konsentrasi pada siswa. Quizizz menyatakan bahwa pembelajaran berbasis permainan memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif karena dapat merangsang komponen visual dan verbal. Quizizz dapat dipergunakan sebagai media dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan. Selain itu, Quizizz juga dapat dipergunakan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Niketut Satyalini Pujiantari, mohon undur diri. Terima kasih.